Dari gang sempit di Rio de Janeiro, dari debu dan deraan kehidupan yang membesarkannya, lahirlah seorang bocah yang hanya mengenal satu pelarian, yaitu sepak bola. Bola bukan sekedar permainan, ia adalah mimpi, ia adalah harapan, ia adalah jalan keluar. Ini bukan sekedar kisah seorang pemain. Ini adalah perjalanan seorang manusia dari mimpi ke puncak, dari puncak ke jurang, lalu bangkit kembali. Namanya Eduardo da Silva. Rio de Janeiro mungkin dikenal sebagai kota samba, karnaval, dan keindahan pantainya. Tapi di balik itu, ada sisi keras kehidupan, jalanan, kemiskinan, dan kekerasan merajalela. Disinilah Eduardo tumbuh. Sepak bola bukan sekedar permainan, ia adalah nafas, pelarian, harapan. Bayangkan bocah 10 tahun menendang bola usang di aspal panas, bisu tapi penuh cita. Semua orang tahu di kaki ini mimpi bersarang. Hingga pada suatu hari, tawaran datang dari Eropa, Dinamo Zagreb, negara asing dengan bahasa asing. Namun Eduardo tak pernah mundur. Ia melangkah dengan satu tujuan, jadi pemain profesional. Dari tanah yang melahirkan samba, Eduardo menempuh ribuan kilometer, bukan untuk lari dari mimpi, tapi untuk mengejarnya lebih keras. Di Zagreb, ia bukan kue malam yang cepat habis. Ia tumbuh jadi raja gagah di negeri asing. 109 pertandingan dengan 73 gol. 2 kali tampil di Liga Champions, 2 kali menjadi top skor di Liga. Publik Kroasia menjadikannya bukan sekedar pemain asing, melainkan bagian dari identitas mereka. Mereka memberinya nama sendiri, bukan cuma nomor. Ia bahkan dinaturalisasi, bukan hanya untuk membela timnas Kroasia, tapi mereka menganggapnya lokal, bagian dari jiwa nasional. Di Zagreb, bocah Brasil itu bukan sekedar bertahan, ia menjelma jadi raja baru di negeri asing. Musim panas 2007, dari ibu kota Kroasia, Eduardo diboyong ke London. Arsene Wenger menginginkan Eduardo datang ke Emirates Stadium. 7,5 juta euro bukan angka besar di kancah elit, tapi bagi Wenger itu investasi yang gemilang. Dia punya insting predator, finishingnya dingin, 1 peluang 1 gol, kata Wenger. Debut perdananya mengejutkan, gol demi gol, suasana Emirates terus menggema karena kehadirannya. Brest melawan Sheffield United, gol volley spektakuler melawan Sevilla, penalti presisi di Premier League. Eduardo membuktikan ia bukan hanya sekedar striker cadangan, ia adalah masa depan. Saat bola menyentuh kakinya, waktu seperti berhenti. Ia tidak menendang, ia memilih sudut kehancuran bagi lawan. Dan supporter, mereka jatuh cinta. Eduardo menjadi simbol cepat, efisien, dan mematikan. (23 Februari 2008), Stadion St. Andrews Birmingham, baru menit ketiga, sebuah momen singkat namun akan dikenang selama hidup. Martin Taylor, sebuah tackle, dan kaki Eduardo menjadi korban. Dan dalam satu hentakan mimpi itu terhenti. Sepak bola membungkam dunia, bukan karena gol, tapi karena jeritan yang menusuk bumi. Sorotan kamera berhenti menayangkan teriakan, kebisuan, kengerian. Bukan hanya kaki yang patah, tapi denyut ambisi Arsenal, harapan bangsa, dan suara stadion yang berubah jadi sunyi mencekam. Wenger marah, Gallas menangis, Fabregas terpukul. Dia seharusnya dilarang hidup sebagai pemain. Arsenal yang semula mengincar gelar tiba-tiba kehilangan semua momentum.
Dan Eduardo, ia kehilangan hampir segalanya dalam sekejap. Hampir 11 bulan ia menjalani pemulihan, fisioterapi, operasi, dan kebangkitan. Tapi yang paling sulit bukan hanya sembuh secara fisik, trauma, mental rusak. Apakah ia bisa kembali? Akankah ia digilas dunia? Ketika banyak yang mulai melupakannya, Eduardo memilih untuk bertahan. Bukan karena tubuhnya kuat, tapi karena jiwanya tak mau kalah. Ia tak pernah menonton rekaman cedera itu. Di balik pintu latihan, Tony Colbert, fisioterapis setia, menggenggam harapannya. Wenger tetap ada sebagai mentor, sebagai ayah dan pelindung. Dan Eduardo pun bangkit perlahan dengan darah dingin. 16 Februari 2009, FA Cup kontra Cardiff City. Eduardo memulai sebagai starter. 2 gol menjadi pembuktian. Pertama, sundulan yang elegan, dan yang kedua ialah eksekusi presisi lewat penalti. Dan di hari itu, saat semua mata ragu, Eduardo membuktikan bahwa luka bisa sembuh, tapi mental tak pernah patah. Emirates berdiri, semua bertepuk tangan. Wenger bangga, dia lebih kuat dari yang saya bayangkan. Tapi realita bicara, cedera kembali bermain peran, jam terbang menurun, tempo berbeda. Ia masih mencetak gol, tapi sesuatu telah hilang, seperti pemain yang menari di panggung yang tak lagi ia kenal. Juli 2010, Eduardo akhirnya meninggalkan London menuju Donetsk. Shakhtar Donetsk, tim dengan ambisi Eropa. Ia bukan hanya pindah klub, ia memilih memulai lagi. Ia menciptakan gol demi gol dan trofi demi trofi. Tendangan jarak jauh melawan Krivas, trompet kemenangan atmosferistik piala. Dia membawa kelas, ketenangan, dan naluri Eropa, kata Lucescu. Dan momen terbaik, ia kembali ke Emirates sebagai lawan. Champions League Oktober 2010, Shakhtar menghadapi Arsenal. Eduardo muncul sebagai pengganti dan mencetak gol ke gawang lamanya. Tapi ia tak berselebrasi, ia menunduk, ia menghormati. Emirates berdiri. Dan ketika ia kembali ke Emirates mencetak gol ke gawang lawan, bukan cemoohan yang ia terima, tapi tepuk tangan penuh air mata. Setelah Donetsk, rekam jejaknya berlanjut bersama Flamengo, Atletico Paranaense, Legia Warsaw. Ia memainkan 320 lebih pertandingan, 138 gol bersama klub, 64 caps bersama Kroasia, 29 gol bersama Kroasia, menjadi peringkat kelima top skor Kroasia. Namun tak ada perayaan besar, pensiun sederhana. Tapi suaranya tetap bergema. Ia tak pensiun sebagai legenda Premier League, tapi sebagai manusia yang memenangkan peran batin yang lebih besar dari trofi. Apakah kita mengenangnya karena cedera, atau karena comeback yang heroik, atau karena sikap rendah hati dan kekuatannya? Seorang fans berkata, "We were so close to the title. The tackle broke our season. Eduardo never the same." Sementara Eduardo dengan tenang mengatakan, "Saya tak menyalahkan siapapun. Cedera bisa terjadi di mana saja. Saya hanya bersyukur bisa bermain lagi." Martin Taylor yang melakukan tackle pun meminta maaf. Eduardo memaafkan, dan saudara-saudaranya, mereka belajar agar jatuh bukanlah akhir. Bukan jumlah trofi yang membuatnya abadi, bukan jumlah gol yang menetapkan namanya dalam sejarah, tapi bagaimana ia bangkit ketika semua berharap ia tenggelam. Itulah warisan Eduardo da Silva, seorang bocah jalanan dari Rio, penyerang tajam di Emirates,
korban tragedi yang bangkit untuk kembali dan akhirnya menjadi panutan. 5 tahun setelah cedera, 5 tahun setelah comeback, 5 tahun melawan waktu, ia tetap berdiri. Dan dengan itu, kita belajar satu hal, bangkit itu lebih berarti daripada menang. Ini bukan sekadar perasaan nostalgia, ini bukan sekadar kisah sepak bola. Ini adalah pelajaran kehidupan tentang luka yang tak terlihat, tentang mimpi yang jatuh, dan tentang jiwa yang tidak pernah menyerah. Eduardo da Silva bukan hanya striker, bukan hanya scorer, tapi simbol keteguhan dalam sepak bola dan hidup. Terima kasih sudah mendengarkan. Jika kamu terinspirasi, jangan lupa share dan subscribe. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Tetap bertahan, tetap berharap.